pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menjadi awal kehancuran bagi bangsa Jepang. Bangsa yang waktu itu sempat berjaya menduduki Indonesia harus takluk dengan hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki akibat bom atom. Hal ini membuat sang kaisar, Kaisar Hirohito, memutuskan bahwa Jepang harus menyerah menghadapi sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kabar menyerahnya Jepang tidak seketika tersiar di seluruh belahan dunia. Namun, Sultan Syahrir berhasil memperoleh kabar jika Jepang telah menyerah. Sementara itu, pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat sedang berada di Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Ia berpesan bahwa Indonesia harus mempersiapkan kemerdekaan sesegera mungkin. Sesampainya di Indonesia, rombongan dari Dalat langsung mendapatkan sambutan berupa provokasi untuk menyegerakan kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, Soekarno masih kekeh dengan keputusannya untuk mendapatkan kemerdekaan bersama Jepang. Dan inilah peristiwa Rengas Dengklok. Bung, bagaimana ini? Soekarno masih tetap kekeh dengan keputusannya. Kira-kira apa yang membuat Soekarno masih tetap bertahan dengan Nippon? Apa mungkin karena para golongan tua masih terpengaruh di bawah Jenderal Terauchi? Mungkin saja Soekarno masih terpengaruh oleh Nippon, yang jelas-jelas Nippon sudah menyerah. Bagaimana jika kita berunding dengan Soekarno di rumahnya hari ini? Ide bagus. Wikana, kamu akan menjadi negosiator untuk Soekarno. Siap, malam ini juga kita berangkat ke rumahnya Soekarno. Malamnya, rombongan golongan muda tersebut menemui Soekarno di rumahnya di Jalan Pengalusan Timur nomor 56 Jakarta. Wikana sendiri menjadi negosiator utama dalam upaya membujuk Soekarno. Monggo dinikmati. Begini Bung, maksud kedatangan kami ke sini memang untuk bertemu dengan Bung Karno dalam hal membahas kemerdekaan Indonesia. Nippon sudah menyerah dari sekutu, maka dari itu kita harus segera bertindak untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kan sudah saya bilang dari kemarin, kita tidak bisa semena-mena begitu saja. Semua hal tentang kemerdekaan harus kita rapatkan dengan Jepang. Tidak bisa begitu, Bung. Nippon adalah musuh dalam selimut yang bisa menusuk kita dari belakang. Tidak bisa, Bung. Nippon masih punya kekuasaan untuk menggulingkan kita kalau kita semena-mena. Nippon sudah kalah, Nippon sudah kalah. Sabar, Aidin. Dimohon Aidin untuk bersabar. Ingat, meskipun Nippon sudah menyerah, tetapi dia masih punya kekuasaan untuk menggulingkan kita. Jika kita berbuat semena-mena, apalagi mendirikan negara Indonesia merdeka. Betul, Bung, apa yang dikatakan Hatta. Baik Bung, kami pamit pulang dulu. Sebelumnya, terima kasih sudah mengizinkan kami bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, silakan. Silakan. Sepertinya Soekarno-Hatta masih terpengaruh oleh Nippon jika mereka terus-menerus berada di Jakarta. Sepertinya kita harus menjauhkan Soekarno sejauh mungkin dari Jakarta. Lalu tempat apa yang kita pakai untuk berunding bersama mereka? Bagaimana jika Rengas Dengklok? Rengas Dengklok cukup jauh dari Jakarta. Ide bagus. Malam ini kita langsung eksekusi ke Rengas Dengklok. Boleh, saya sangat setuju. Setuju? Setuju. Merdeka! 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 Pukul 4.30 pada 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dijemput golongan muda dari rumah masing-masing. Golongan muda membagi dua tugas untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan golongan muda mendatangi kediaman Soekarno. Salah seorang pemuda mencabut pisaunya dengan mata terbelalak berseru, "Berpakaianlah, Bung, sudah tiba waktunya." Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menolak untuk mengumumkannya. Adanya desas-desus kekalahan Jepang dari sekutu dalam Perang Dunia Kedua yang sudah terdengar. Tetapi belum ada pernyataan resmi tentang kekalahan itu. Akhirnya, Fatmawati ikut dengan Soekarno dipaksa untuk ikut dengan menggunakan mobil Fiat hitam yang meluncur ke sebuah tempat yang tidak diketahuinya. Diketahui lokasi tempat dibawanya mereka berada di Jatinegara.
Soekarno-Hatta bersama keluarga dipindahkan ke sebuah truk yang disopiri Iding. Alasan golongan muda memindahkan karena sedan terlalu besar untuk melewati jalan menuju tujuan akhir. Ternyata itu merupakan siasat Soekarni dan lainnya agar supir tersebut tidak tahu akan dibawa kemana Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 7, disambut oleh seluruh anggota PETA. Dibawa ke rumah milik seorang pemimpin PETA, Chow Kye-song, Rengas Dengklok, agar mudah mendeteksi pergerakan tentara Jepang jika menuju tempat itu. Soekarno-Hatta dibawa ke sebuah ruangan berlantai papan tanpa meja dan kursi, hanya ada tikar pandan. Rupanya, tempat ini merupakan ruang tidur para prajurit PETA. Permisi Pak, Ya, ada apa? ada berita buruk Pak. Bung Karno dan Bung Hatta dinyatakan menghilang dari Jakarta sejak tadi pagi. Hah? Bung Karno dan Bung Hatta menghilang sejak tadi pagi? Iya Pak. Apakah ada yang mengetahui di mana keberadaan mereka? Maaf Pak, untuk itu tidak ada yang mengetahui Pak. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Baik Pak, saya permisi. Ya. Bagaimana bisa Bung Karno dan Bung Hatta menghilang? Aku harus menghubungi Laksamana itu. Setelah itu, Soebardjo menelpon markas Angkatan Laut Jepang untuk memberitahu Laksamana Muda Tadashi Maeda bahwa Soekarno-Hatta hilang. Soebardjo khawatir Soekarno-Hatta diculik penguasa militer Jepang dan keselamatannya terancam. Ia juga sempat curiga akan adanya keterlibatan para pemuda yang aktif di Angkatan Darat Jepang, yaitu Rikukun. Untuk memastikan itu, dia meminta bantuan pada Laksamana Maeda yang kala itu menjadi kepala kantor perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta, yaitu Kaikun. Maeda mengatakan kepada Soebardjo bahwa ia akan ikut mencari serta dan akan memberi segala bantuan yang mungkin diperlukan. Lalu Maeda memerintahkan Nishijima untuk mencari informasi tentang hilangnya Soekarno-Hatta. Dengan saudara Wikan, apakah ada di sini? Ya, saya sendiri. Atau perlu apa Anda mendatangi kediaman saya? Saya ingin bertanya, apakah Anda mengetahui keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Waduh, saya tidak mengetahui keberadaan mereka. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Ya, mereka bilang tadi pagi. Apakah Anda benar-benar tidak mengetahuinya atau Anda bisa untuk menghubungikannya? Wikana mulai terdesak dengan beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Nishijima. Hingga akhirnya Wikana mengatakan yang sebenarnya bahwa ia mengetahui keberadaan Soekarno-Hatta. Wikana menyatakan akan mendatangkan Soekarno-Hatta asalkan keselamatan mereka terjamin. Maeda akan mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian Soebardjo membujuk mengembalikan Soekarno-Hatta ke Jakarta dengan memberikan jaminan bahwa kemerdekaan Indonesia akan segera terlaksana. Kesepakatan yang terjadi di Jakarta antara golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Soebardjo dengan golongan mudanya yang diwakili Wikana. Kedua golongan tersebut sepakat proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di Jakarta. Dengan kesepakatan tersebut, Soekarno-Hatta dijemput oleh Soebardjo untuk kembali ke Jakarta. Loh, apa berhenti Bu? Kita harus segera membuat naskah proklamasi agar besok segera bisa dideklarasikan. Lalu, saudara, apakah punya usulan membuat naskah proklamasi di mana? Kita dapat menggunakan kediaman Laksamana Maeda. Beliau juga mendukung Indonesia agar segera merdeka. Ya Bu, kita segera menuju ke rumah Laksamana Maeda sekarang. Ya, iya. Mari. 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 Mereka berangkat ke kediaman Laksamana Maeda. Laksamana Maeda menyambut kedatangan mereka dengan hangat, serta memberikan bantuan yang dibutuhkan tokoh Indonesia guna merumuskan naskah proklamasi. Laksamana Maeda mengantarkan mereka ke ruang makan yang dijadikan tempat untuk merumuskan naskah proklamasi dan memulai rapat. Lantas, siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini, Bu? Sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI, karena PPKI adalah lembaga Jepang.
Apa kalian ingin kemerdekaan kita sebagai raja Jepang? Oh benar. Bagaimana menurutmu, Bung Karno? Ya, karena semua ini berkat jasa-jasa bangsa Indonesia. Ya. Jadi kita namai atas nama bangsa Indonesia. Apakah hadirin setuju? Setuju. Soekarno memberikan rumusan naskah proklamasi kepada Sayuti Melik yang berada dalam ruangan yang sekarang disebut ruang pengetikan teks proklamasi. Jadi, tolong buatkan naskah proklamasi. Siap, Bung. Saya bisa. Siap. Saya akan kerjakan. Siap. Lalu, para tokoh Indonesia kembali ke kediaman masing-masing untuk beristirahat. Alhamdulillah, bangsa Indonesia segera bisa memproklamasikan kemerdekaannya. Terima kasih Bu yang menemani di saat-saat yang menguras tenaga dan pikiran ini. Alhamdulillah Pak, Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita sehingga bangsa kita dapat merdeka. Untuk proklamasinya kita sudah mempersiapkan. Sudah Bu. Besok Bapak akan membacakan proklamasi lalu mengibarkan bendera. Bukankah kita belum memiliki bendera Pak? Iya. Apakah Ibu bisa menjahit bendera tadi? Bisa, tapi itu hanya punya dua warna, merah dan putih. Gimana Pak? Tidak apa-apa Bu, buatlah bendera yang sederhana saja. Kakak mau istirahat, kan Bapak masih sakit. Tidak Bu, besok adalah hari yang dinanti-nanti semua orang. Ya sudah, Kakak mau coba dulu, nanti istirahat ya. Nanti Ibu gantikan bendera. Ya Bu. Soekarno meminum obatnya lalu beristirahat, sedangkan Fatmawati menjahit bendera yang akan dikibarkan nantinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.